Jangan gara-gara investasi nilai sejarah dihilangkan gitu Pak. Masa gitu aja nggak paham ini? Aduh, ini Pak TNI kayaknya nggak pro rakyat. Sekarang Pak Polisi, narasinya pokoknya harus relokasi. Gimana caranya masyarakat harus relokasi? Bapak, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang rempang nggak habis-habis ya. Kita masih berusaha ya untuk menyuarakan ini yang kadang kita bingung. Kemarin kita ngelihat ya tadi ya sampai polisi itu orang itu ada yang ditanya dari mana kamu ya, seolah-olah kalau Rempang itu nggak boleh ada masyarakat luar Rempang yang membantu rakyat Rempang, seolah-olah ya yang boleh berjuang untuk Rempang ya rakyat Rempang aja sendiri. Jadi seolah-olah di kota-kotakan ini masyarakat ini. Ya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia nggak boleh bersimpati untuk Rempang ya. Nggak boleh masyarakat luar bantu Rempang ke sana. Nggak boleh, Pak. Sementara ada berita tadi yang kita angkat juga TNI nambah personel. Dan sekarang ada lagi nih. Polri kirim 400 personel tambahan buntut kericuan Pulau Rempang. Sebetulnya ada beberapa berita ini tentang tambahan personel. Jadi rakyat Rempang ya segitu-segitu aja, udah kayak perang ya. Rakyat nggak boleh itu ya, umpamanya. Masa nggak boleh sih Pak? Nanti dibilang provokator. Tapi kalau nambah pasukan nggak apa-apa gitu. Oh, kita baca dulu ya, kita baca dulu. Ya. Jakarta, CNN Indonesia. Mabes Polri mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam. Buntut kericuan yang sempat terjadi di depan kantor Badan Pengusahaan BP Batam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pengerahan 4 satuan setingkat kompi SSK atau setara 400 personel dilakukan dalam rangka pengamanan, mediasi, dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang. Ya. Sebetulnya simpel sih ya. Iya. Ini masalah simpel gitu. Nggak ribet ini masalah. Kenapa harus dibuat ribet sih? 16 kampung itu, 16 kampung tua adat itu jangan digusur, itu aja. Masih ada 15.500, kenapa harus maksa ya? Ini sampai akhirnya begini. Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah. Tambah terus Pak. Kesian rakyat Rempang. Ya Allah. Ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi, kata Sigit kepada wartawan Kamis 14 September.
Jadi apakah rakyat itu ancaman, Pak? Ya kami sebagai rakyat Indonesia ini jujur aja, Pak, kami bingung, Pak. Aduh, kami kalau pengen bantu rakyat Rempang gimana caranya, Pak? Soalnya kami tahu, Pak, ini kadang-kadang gini, Pak. Pemerintah ini kok kayaknya maksa banget gitu. Bisa nggak ya kira-kira polisi yang di sana itu membantu rakyat gitu, artinya tolong pemerintah gitu ya, turuti warga Rempang, atau justru sebaliknya Bapak polisi ada di pihak pemerintah dan pengusaha. Nah, itu yang susah, Pak. Sebetulnya kita sebagai rakyat ini bahagia kalau polisi bantu ya. Cuman masalahnya ini bantu ke siapa? Bantu ke rakyat atau bantu investor? Penambahan personel itu juga dilakukan lantaran dalam dialog antara BP Batam dengan masyarakat pada Senin 11 September berakhir ricuh karena diduga tidak mendapati titik temu. Nah, kalau tidak mendapat titik temu, Bapak mestinya di pihak yang mengayomi, Pak. Ya, itu orang kalau akalnya sehat, gitu, Pak, hati bersih. Kampung tua udah banyak menjelaskan, kampung tua itu ngapain digusur gitu. Ya kan ada 17.000 hektar. Yang diminta itu mungkin sama rakyat itu yang memang hak mereka ya. Ya, memang hak mereka udah hidup di situ turun temurun, itu cuman sekitar 1.500 hektar. Artinya kurang dari 10%. Masa iya pemerintah nggak bisa nurutin? Ya itu aja, simpel, Pak, simpel gitu. Ya titik temunya di situ. Coba pemerintah ini mau ngalah gitu sama investor, mau ngalah. Oh iya, kalian udah tinggal lama di situ, ya kan? Udah puluhan ratusan tahun di situ, bahkan sebelum Republik ini merdeka mereka di situ. Iya, tolong berikan pengertian kepada pemerintah. Jangan justru seolah-olah polisi berada di pihak sana. Kesian rakyat, Pak. Rakyat ini nggak dipersenjatai, nggak dilatih, mereka cuma mempertahankan haknya. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan. Kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif, jelasnya. Mudah-mudahan. Akibat kericuan itu, petugas yang berada di lokasi langsung mencoba mengamankan BP Batam dengan membuat barikade. Hanya saja, kata dia, sejumlah petugas tetap mendapat luka-luka dan beberapa bagian gedung kantor BP Batam mengalami kerusakan. Mau tidak mau itu harus kita cegah, kita dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu. Kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka, ujarnya. Ya sebelumnya itu kan juga ada, Pak, rakyat yang terluka, ya kan ada juga ya, Pak. Sama, makanya itu jangan mau dibenturkan, Pak. Polisi kalau ngademin rakyat lebih enak gitu, Pak. Polisi ada di pihak rakyat gitu dong, Pak. Jangan cuman polisi ada di pihak pemerintah dan investor aja, ya, Pak ya. Tolong, Pak. Kesian rakyat, Pak. Serius, mereka itu bukan penjahat, bukan koruptor. Koruptor aja fotonya masih bisa gaya-gaya, Pak. Selain penegakan hukum, Listio menegaskan personel itu nantinya akan ikut membantu pengamanan sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat dengan harapan masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan serta relokasi oleh BP Batam selaku pemilik tanah. Lu dibilang BP Batam pemilik tanah. Wah ini, Pak, narasinya, Pak. Sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, jelasnya. Loh ini. Jadi kesannya harus relokasi. Kayak mereka nggak punya. Mereka lahir di situ, Pak. Besar di situ. Dato-dato mereka di situ. Itu bukan tanah BP Batam. Sebelum Republik ini berdiri mereka sudah di situ, Bapak. Ini. Terus rakyat Rempang nggak boleh. Wah, jadi mau nggak mau gitu, Pak, ya dipaksa gitu ya, Pak. Termasuk juga kita kira apabila itu menyangkut masalah mata pencaharian masyarakat dijadikan di lokasi yang kemudian masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi nafkah hidupnya ibunya. Terus bagaimana nilai sejarah, Pak Listio? Waduh, ini serem ini kalau begini nih. Diketahui konflik ini bermula dari adanya rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi. Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektar atau sekitar 45,8% dari total luas Pulau Rempang
16.500 hektar. Warga yang menimami Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa. Ya Allah, jadi ini kalau begini akan menggunakan kekuatan semi militer ya Pak ya, untuk memaksa warga harus relokasi ya. Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September lalu. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi. Tak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta 7 masa aksi warga dibebaskan. Iya Pak Kapolri, tolonglah Pak. Warga itu jangan gini Pak. Jangan gara-gara investasi nilai sejarah dihilangkan gitu Pak. Masa gitu aja nggak paham ini. Aduh, ini Pak TNI kayaknya nggak pro rakyat. Sekarang Pak Polisi, narasinya pokoknya harus relokasi. Gimana caranya masyarakat harus relokasi. Bapak tolong pahami mau rakyat Pak. Tolong dipahami maunya rakyat. Rakyat itu nggak kepengen direlokasi. Silahkan aja bangun. Pulau Rempang itu luas. Bangun aja yang Bapak mau, dimana asal jangan kampung tua itu digusur. Itu yang mereka mau. Karena di situ memang tanah mereka sudah ada dari sebelum Republik ini merdeka. Di situ kuburan datuk-datuk mereka, orang tua mereka, kakek-kakek mereka. Mereka lahir besar di situ. Mereka nggak pernah ganggu pemerintah. Kenapa gara-gara investasi mereka harus digusur? Itu Bapak. Jangan begini dong Bapak, kasihan rakyat. Dihadapkan sama TNI Polri. Mereka ini memperjuangkan haknya sendiri loh Pak. Jangan Pak, jangan. Ya Allah tolong. Tolong ya Pak, jangan. Kalau begini kan, terus yang lebih topnya lagi ini, kalau ada bantuan dari rakyat untuk rakyat Rempang, nggak bisa akan dicap provokator lah. Dicap macem-macem lah. Ya Allah. Sudah separah ini kah? Ya Allah. Dah lah, ini gue nggak paham deh ya. Sebegitunya sama rakyat ya. Dah. Ya jadi Polri akan kirim 400 personel tambahan buntut kericuhan Pulau Rempang. 400 personel ini kayaknya untuk lebih meyakinkan rakyat harus relokasi. Begitu ya Pak. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bantu rakyat Rempang, dibilang provokator kita ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk.
Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.